Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, senang sekali di hari Senin tanggal 13 April ini kita bisa bertemu kembali di Indonesia Edu Webinars. Bagaimana weekend-nya kemarin Bapak Ibu sekalian? Mungkin kita semua di rumah saja ya Bapak Ibu sekalian, mungkin, ada beberapa konser online yang kita bisa saksikan. Konser-konser apa yang Bapak Ibu saksikan? Coba kita lagi cek nih, YouTube live, chat-nya apakah berfungsi baik atau tidak nih. Bapak Ibu kemarin weekend nonton apa online ya? Silakan tuliskan di live chat kami di YouTube. Sekalian sambil menunggu, saya, Pepita, saya adalah pendiri dari Revo. Dan, seperti biasa, seperti 1 minggu kemarin kami sudah mengadakan Indonesia Edu Webinars, dan hari ini di tanggal 13 April 2020 kita akan belajar bersama-sama Bapak Gusman Adi dari Lilin Bangsa Interkultural School mengenal kecanggihan Google Forms. Kalau Bapak Ibu mengikuti, day by day, jadi hari per hari, memang hari Jumat kemarin kita sudah sempat mengadakan sesi di siang mengenai menggunakan Google Forms untuk, ujian untuk kuis. Nah, pagi ini kita belajar lebih ke si Google Form-nya itu sendiri ada apa aja, kayak bagaimana membuatnya lebih dari awal. Khusus buat Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali atau belum pernah menggunakan Google Forms ya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe, ada link subscribe-nya di sebelah situ ya, tolong di-subscribe karena kalau kita mendapat subscriber dengan angka tertentu baru kami bisa mengelola video-video kami supaya gampang ditemukan Bapak Ibu sekalian. Dan pada pagi ini boleh saya juga membacakan tata tertib kita, Pak Gusman, di slide berikutnya. Baik, Indonesia Edu Webinars bersama Revo adalah serangkaian webinar yang diadakan secara online dan gratis untuk membantu guru dan orang tua menerapkan strategi pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan perangkat Google Suite for Education. Kegiatan ini dapat diselenggarakan karena kolaborasi para pejuang pendidikan di Revo, Google Educators Group, Google for Education, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan tentunya dengan Bapak Ibu sekalian yang mau menyempatkan waktunya untuk bersama-sama hadir dan belajar. Untuk modul dan link ke sesi bisa dilihat secara keseluruhan di bit.ly/Indonesia Edu Webinars. Kemudian jangan lupa untuk cek Instagram dan Facebook @revo-indonesia dan website Guru Berbagi untuk rincian informasinya. Modul yang sudah lewat diposting di kanal YouTube Revo Indonesia dengan link playlist bit.ly/Indonesia Edu Webinars playlist atau datang saja ke YouTube-nya Revo Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tata tertib kita pada pagi ini, 1, silakan memberikan pertanyaan Anda di sesi chat live pada tampilan YouTube Anda. Dan juga silakan memberikan komentar ya atas bahan yang akan dipaparkan. Kemudian juga yang kedua, akan ada daftar hadir di akhir presentasi, tapi hanya untuk peserta yang hadir dari awal, pertengahan, hingga akhir loh. Jangan nanti sudah dipasang, terus nih sekarang Bapak Ibu pergi jogging, terus udah tinggal 5 menit baru duduk lagi. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Ini hanya untuk guru-guru yang Bapak Ibu yang duduk dari awal, pertengahan, hingga akhir mendengarkan keseluruhan sesi, ya. Sesi ini akan direkam sebagai bahan pembelajaran agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaat. Demikian Bapak Ibu, saya tidak akan menunda lama lagi. Saya akan persilakan Bapak Gusman Adi untuk memulai sesi. Silakan Pak Gusman. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Gusman Adi. Di sini saya bekerja di Lilin Bangsa Intercultural School sebagai guru komputer. Dan di bagian bawah kita bisa ketemu lagi di sosial media. Dan saya hari ini akan membahas tentang bagaimana kita membuat Google Form untuk survei. Jadi kita tekankan untuk survei. Oke, kita mulai dulu. Untuk sesi saya, kita akan ada 2 mode. Yang pertama saya akan membahas melalui slide ini, dan setelah kita selesai pembahasan di slide, kita akan masuk ke dalam sesi demo. Jadi lebih jelas gimana cara buka Google Form-nya, gimana kita bisa membuat soalnya satu persatu. Oke, apa sih kelebihan Google Form ini? Yang pertama, untuk membuat Google Form itu gampang banget. Mungkin dari kita yang udah belajar, yang 1 minggu kemarin kita udah belajar Google Docs, Google Sheet, dan yang lainnya. Dan udah belajar Classroom juga. Di sini kita akan membuat Google Formulir. Kita membuat formulir untuk angket itu hampir sama seperti Google Dokumen. Jadi semuanya gampang banget. Jadi kita tinggal pilih aja, habis itu kita tinggal masukin pertanyaan kita, dan kita tinggal klik next saja. Lalu selain kita bisa membuat formulir dengan mudah,
Apalagi sih kelebihannya? Yang kedua, survei yang kita buat atau form yang sudah kita buat, tampilannya itu profesional. Jadi, clean looking ya, tampilannya bersih dan tidak banyak kayak ada ads, tidak ada iklan atau yang lainnya. Yang ketiga, kelebihan dari Google Form adalah ketika kita sudah selesai, maka form ini akan dianalisis secara otomatis. Jadi kita akan bisa melihat tampilan ringkasannya. Jadi kita tidak perlu bingung lagi ya Bapak Ibu, gimana sih kita baca satu persatu, kita bisa langsung dapat ringkasan semuanya. Dan satu lagi kelebihan dari Google Form adalah jenis pertanyaan yang bisa kita ajukan itu ada banyak sekali. Nah, sekarang saya masuk dulu. Di bagian Google Form, kita ada beberapa tools utama untuk membuat pertanyaan. Yang pertama, kita ada tools untuk membuat pertanyaan baru. Yang kedua, kalau misalnya kita sudah ada form yang sudah pernah dibuat, kita bisa masukkan pertanyaan yang sudah pernah ada. Yang ketiga, kita bisa menambahkan judul dan deskripsi. Misalnya kita buat halaman baru, kita bisa tambahkan judul dan deskripsi. Yang keempat, kita bisa menambahkan gambar. Kelima, kita bisa menambahkan video. Sebelum saya masuk ke video, untuk gambar ini kita bisa menambahkan gambar dari komputer kita, dari Google Drive kita juga bisa menambahkan dari Google Search. Untuk video, untuk sementara kita hanya bisa dua. Yang pertama, kita bisa menambahkan dari Google Drive. Dan yang kedua, kita bisa menambahkan video dari sumber video yang paling besar di internet, yaitu YouTube. Yang terakhir adalah menambahkan section. Sebelum saya masuk ke section ini boleh kita ibaratkan sebagai halaman. Mungkin kalau di Google Docs kan ada halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Tapi kalau di Google Form, kita kenalnya sebagai section. Pak Gusman, kapan sih kita pakai section ini? Kalau untuk saya, ketika kita membuat pertanyaan di Google Form, akan lebih baik jika kita membatasi dalam satu halaman hanya 5-10 pertanyaan saja. Mengapa? Karena kalau misalnya kita membuat pertanyaan lebih banyak daripada itu, bukannya nggak bisa. Tapi responden kita atau orang yang akan mengisi Google Form kita, mereka akan scroll terus. Jadi akan panjang scrollnya. Jadi biar lebih enak, kita tambahkan section. Jadi atau bagian. Jadi ketika kita buat section, ini akan masuk ke halaman kedua, halaman ketiga, dan seterusnya. Lalu tadi kan saya bilang, Google Form ini jenis pertanyaannya ada banyak sekali. Bisa bikin pertanyaan apa aja sih? Kita masuk ke sini. Untuk variasi pertanyaannya dikelompokkan menjadi 5 buah. Yang pertama adalah pilih jawaban singkat atau jawaban esai. Jadi untuk short answer sama paragraf ini adalah satu bagian. Yang kedua, kita bisa masuk ke pilihan yang linear scale. Linear scale itu kayak gimana sih? Dia skala. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah pakai Gojek atau Grab, pasti kan setelah kita pakai aplikasinya kan ada pilihan puas, sangat puas sekali, atau tidak puas, atau bintang 1 sampai bintang 5. Nah, ini biasanya kita pakai linear scale di sini. Yang multiple choice grid, biasanya kita pakainya kapan sih? Misalnya kita pakainya ketika kita memberikan pertanyaan, apa pendidikan terakhir Bapak Ibu, misalnya ayah dan bundanya. Misalnya kan ada SD, pilihan pertama, pilihan kedua SMP, SMA, D3, S1, S2, S3. Nah, untuk multiple choice grid ini, kita bisa menggunakan pertanyaan yang sama dan jawaban yang sama. Dia proses kerjanya itu hampir sama seperti pilihan ganda. Lalu, apa itu checkbox grid? Checkbox grid itu hampir sama seperti multiple choice grid, akan tetapi pembedanya adalah kalau multiple choice grid, kita hanya bisa memilih satu saja jawaban. Tapi checkbox grid, kita bisa memilih lebih dari satu pertanyaan. Contohnya, saya akan memberikan pertanyaan tentang ekstrakurikuler apa yang ingin kita pilih, yang yang Bapak Ibu ingin pilih. Bisa pilih ekstrakurikuler internal yang diajarkan oleh guru-guru atau ekstrakurikuler yang eksternal yang diajarkan oleh vendor luar dari sekolah. Jadi untuk checkbox grid ini, anak-anak bisa pilih apa aja sih ekstrakurikuler yang mau dipilih, atau
ekstrakurikuler dari luar apa saja yang mau dipilih. Jadi bisa pilih lebih dari satu jawaban. Sedangkan kalau yang multiple choice ini, dia hanya bisa pilih satu jawaban saja. Nah, ini adalah satu kategori. Yang kategori ketiga, kita mempunyai multiple choice, checkbox, dan drop down. Yang mana ketiga buah ini adalah kita pilihan ganda. Lalu apa sih bedanya multiple choice sama checkbox? Kalau multiple choice, kita hanya bisa pilih satu buah pertanyaan, satu buah jawaban saja. Sedangkan kalau kita membuat pertanyaan seperti checkbox, kita bisa memilih jawaban lebih daripada satu. Lalu drop down itu apa? Drop down itu, kalau mau saya bilang, sama persis seperti multiple choice, akan tetapi pilihan jawabannya itu ada menu drop down-nya. Jadi kalau misalnya belum dipilih, pilihannya itu lebih slim, lebih sederhana lagi dibandingkan multiple choice. Jadi kalau multiple choice itu semua pilihan jawaban langsung tertera dan partisipan kita, responden kita bisa langsung melihat semua pilihan jawabannya di multiple choice. Sedangkan drop down, responden kita harus mengklik menu drop down-nya terlebih dahulu sebelum mereka bisa memilih jawabannya. Lalu kelompok keempat apa ya? Kelompok keempat adalah date and time. Jadi date and time ini misalnya kita untuk angket, kita bisa tanyakan tanggal lahirnya kapan ya? Nah, di tanggal lahir ini kan ada tanggal, tahun, dan bulan. Kita bisa pilih untuk date. Tapi kalau misalnya kita hanya ingin kayak clock in atau clock out saja, time in atau time out, kita bisa menggunakan fungsi time. Dan yang terakhir kita ada file upload. File upload ini biasanya kalau misalnya untuk angket, mungkin kita bisa gunakan untuk kalau Bapak Ibu pernah registrasi seperti online banking ataupun yang OVO ataupun Dana ataupun yang lainnya, kadang kan kita ketika kita mau masuk fasilitas premium kita harus upload foto KTP kita. Nah, di sini kita bisa pakai file upload. Akan tetapi di file upload ini tidak hanya terbatas untuk foto saja. Oke, kita masuk dulu ya. Oke, saya balik dulu. Saya kembali di sini. Saya akan masuk ke akun demo saya. Pertama-tama kita gimana sih cara buka si Google Form ini? Saya akan masuk dari awal. Untuk Google Form, pertama-tama kita bisa masuk ke Gmail. Dengan cara, saya akan zoom in di bagian atas sini. Di bagian dari Google Chrome kita bisa ketikkan Gmail. Lalu kita enter. Ketika kita sudah masuk Gmail, kita bisa masuk ke Google Form melalui apps drawer ini. Kita klik apps drawer-nya, lalu kita pilih pilihan Google Drive. Ketika kita sudah pilih Google Drive, dia akan masuk ke opsi Google Drive seperti ini. Lalu bagaimana ya caranya kita bisa mendapatkan Google Form? Google Drive ini kita akan masuk ke bagian panel sebelah kiri. Saya akan fokus di panel sebelah kiri. Di panel sebelah kiri dari Google Drive, kita bisa mendapatkan pilihan New. Di pilihan New, kita bisa pilih bagian bawah, ada pilihan More. Lalu, kita bisa pilih untuk Google Form. Kita pilih Google Form-nya. Nah, ini adalah salah satu cara kita masuk ke Google Form. Lalu cara kedua gimana sih? Untuk cara kedua, kita bisa masuk ke tab baru, dan di tab baru ini, kita bisa masuk ke, mungkin saya akan zoom, di bagian search bar ini, untuk di bagian address bar ini, kita bisa ketikkan forms.google.com. Sudah dicatat forms.google.com. Ketika kita klik forms.google.com, kita boleh tekan enter. Ya, kita tunggu. Setelah di enter, kita akan masuk ke bagian seperti ini. Nah, ini adalah tampilan Google Form kita nih.
Kita bisa buat seperti apa ya? Pertama, kita bisa bikin Google Form yang kosong. Atau kita bisa membuat quiz atau exit ticket atau yang lainnya. Di sini adalah template-nya. Kita tinggal pilih scroll template yang kita butuhkan bila perlu. Nah, saya akan kembali dari yang blank. Dan yang di bagian bawah, ini adalah Google Form yang sudah kita miliki. Mungkin Bapak Ibu sekalian lihat, oh kenapa Pak Gusman cuma ada 3 ya? Karena di sini saya membuat menggunakan akun baru. Dan yang kedua, kenapa di 3 ini ada yang sedikit berbeda ya? Ini ada orangnya, ini nggak ada. Oh berarti ini file yang di-sharing. Sedangkan yang ini yang file yang belum di-sharing. Oke, kita bisa klik blank untuk masuk ke Google Form-nya. Sampai sini untuk masuk ke Google Form, jelas Bapak Ibu? Saya rasa cukup jelas ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Di Google Form ini, kita akan fokus ke bagian atas. Di bagian atas ini, kita ada tulisan Untitled Form, atau ini adalah form yang masih baru dan belum ada namanya. Gimana sih cara kita kasih namanya? Di Untitled Form ini, kita klik saja satu kali, lalu kita masukkan misalnya form baru. Sudah? Ketika kita sudah klik, maka Bapak Ibu lihat akan otomatis tertulis saving, ya kan? Ketika sudah selesai saving dan dia bilang semua perubahan sudah tersimpan atau all changes saved in drive, Bapak Ibu akan lihat satu tanda baru, ada 2 tanda baru di sini. Saya fokus ke sini sedikit ya. Di sini ada fokus, ada tanda folder, dan satu lagi adalah bintang, atau kita buat sebagai prioritas. Untuk folder ini, akan lebih baik kalau misalnya kita masukkan form baru ini ke foldernya. Pak Gusman, kalau misalnya nggak dimasukin ke folder, apa sih tampilannya? Oke, kalau misalnya kita tidak masukkan ke foldernya, maka di Google Drive kita akan tercecer seperti ini, form baru. Kalau misalnya akun kita masih baru seperti ini tidak apa tercecer. Tapi bayangkan kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Google Drive 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, pasti sudah ada banyak file sekali di sini. Maka akan lebih baik di bagian form baru ini, kita klik menu foldernya, lalu kita masukkan ke foldernya. Kebetulan saya udah ada folder test nih. Saya akan klik folder testnya, lalu kita bisa klik move here. Tapi kalau misalnya kita klik move here di sini. Nah, setelah kita klik move here, maka form baru ini akan tersimpan di folder test yang sudah kita buat tadi. Saya buka ya, form baru sudah terorganize dengan baik, sudah terorganisir dengan baik. Oke, sekarang kita akan kembali lagi. Saya akan buka di akun demo ini ya. Pak Gusman, apa bedanya sih form demo sama form baru? Bedanya adalah kalau form demo saya sudah buatkan link pendeknya yang nanti Bapak Ibu sekalian bisa mencoba mengisinya di sebelah sini. Oke, saya tutup ya form barunya biar gak terlalu banyak tab. Lalu setelah form demo, di sebelah samping ini ada customize theme. Ini untuk memilih tampilannya. Mau warnanya apa? Misalnya saya mau ganti warnanya. Oh, jadi orange. Oh, jadi yang lain. Bapak Ibu bisa testing lagi nanti untuk header dan font style-nya yang lain. Sedangkan di sebelah customize theme, Bapak Ibu akan menemukan preview. Preview adalah tampilan bagaimana responden kita akan melihat Google Form ini. Jadi kalau kita klik preview, tampilannya akan seperti ini. Jadi ini adalah tampilan yang rekan-rekan kita akan isi nantinya. Oke, saya tutup. Lalu di sini adalah setting. Setting adalah settingan untuk Google Form. Terdiri dari general, presentation, sama quiz. Apa aja sih di general itu? Di general adalah ada opsi untuk collect email address. Jadi kadang-kadang kan Bapak Ibu kan ingin ketikkan alamat email. Ketika sudah dibuat alamat email, kita harus setting lagi alamat emailnya. Kadang orang takut isinya google.con, C-O-N, bukan google.com, bukan nama emailnya terus at google.com. Kalau misalnya tidak ingin hal itu terjadi, kita bisa di setting, lalu kita pilih collect email address.
Lalu response receipt boleh dicentang, boleh tidak. Jadi ini adalah rekap untuk responden kita nantinya. Nah, Bapak Ibu mungkin lihat ada require sign in di sini. Ini adalah fitur khusus untuk Google Suite for Education saja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau di sekolahnya sudah menggunakan G Suite for Education, maka Google Form ini bisa kita restrict user untuk instansi Bapak Ibu sekalian. Jadi fungsinya apa? Jadi orang di luar instansi yang menggunakan alamat email pribadi itu tidak bisa login. Lalu kita juga bisa limit responsnya. Kan kadang-kadang kan ada orang yang suka isi formnya atau survei kita lebih dari 1 kali. Kan ujung-ujungnya kan jadi nggak valid ya. Nah, di sini kita bisa klik limit. Dan ada lagi juga edit after submit. Di edit after submit ini kita bisa klik edit after submit bila kita menginginkan responden kita untuk mengisi kembali. Jadi cara kerjanya gimana sih? Misalnya saya ingin Bapak Ibu kita buat form pendaftaran. Di sebuah form pendaftaran tersebut nanti ada pilihan untuk upload scan ijazah misalnya. Ketika saya pilih edit after submit, fungsinya adalah misalnya ketika responden kita mengisi pada saat itu ijazahnya tidak bersama mereka, nanti setelah mereka submit, ketika mereka sampai rumah dan sudah menemukan ijazahnya mereka bisa masukkan jawaban untuk ijazah lagi. Kira-kira begitu. Dan yang bagian bawah adalah si summary chart and text responses. Ini kita centang bila kita menginginkan responden kita bisa melihat hasil dari responden lainnya. Tapi umumnya kan kita nggak pernah centang ini. Mengapa? Karena umumnya form atau angket itu bersifat rahasia, jadi kita tidak untuk buka-bukaan ya. Lalu kita masuk ke presentation. Di presentation ini kita ada show progress bar. Ini kalau misalnya kita lebih dari 1 section. Lalu ada shuffle question juga, jawaban pertanyaannya diacak. Show link to submit another response kalau misalnya kita butuh untuk memberikan, mereka butuh mengisi lebih dari 1 kali. Ini boleh dicentang, bila tidak boleh dihilangkan. Confirmation message, ini biasanya harus kita rubah, misalnya menjadi terima kasih, respons Bapak Ibu sudah saya terima. Umumnya sih biasa kita ganti ya, biar lebih terasa human touch-nya, biar terasa, oh ini bener loh orang yang bikin, bukan robot. Nah, terakhir di bagian quizzes, saya tidak akan bahas banyak di sini quizzes, karena sudah dibahas oleh Pak Apri kemarin. Mungkin Bapak Ibu bisa buka video sebelumnya. Ini quiz, dan saya ingin tunjukkan lagi, untuk Bapak Ibu yang sudah menggunakan G Suite for Education, dan di institusinya menggunakan Chromebook, kita bisa mencentang turn on lock mode. Nah, yang kemarin kan ada banyak yang bilang, Pak, gimana biar orang nggak buka tab lain, biar pas ujian. Nah, ini harus dicentang ininya. Tapi pastikan Bapak Ibu menggunakan G Suite dan institusi Bapak Ibu menggunakan Chromebook. Sampai sini saya akan save dulu. Kita balik ke pertanyaan. Nah, pertanyaan saya akan masuk pertanyaan pertama. Yang sering Bapak Ibu lupa, nama. Biasanya nama ini terkadang kita lupakan. Akan tetapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah menggunakan G Suite for Education dan menggunakan email institusi, kita bisa memastikan restrict to user dan kita checklist collect email address, sudah pasti namanya kita bisa tahu siapa sih yang ngirim. Tapi kalau misalnya kita berikan untuk umum, walaupun kita collect email address, akan agak susah untuk mengenali nama itu. Mengapa? Karena kan kadang ada email yang Gusman Gantengs 2020 seperti itu, atau nama emailnya fiktif. Lalu setelah kita selesai buat pertanyaan pertama, di bagian bawah ini kita ada required. Required itu apa sih? Ini harus diisi. Saran saya kita centang required-nya. Mengapa? Karena kita bekerja dengan menggunakan media digital. Dan ini tidak seperti kertas.
Dan ketika kita menggunakan media digital seperti ini, ada kemungkinan ada pertanyaan yang terskip. Apalagi kalau misalnya mouse yang digunakan kadang nge-lag, kadang enggak. Kadang hang, kadang enggak. Jadi ketika di-scroll ke bawah, kadang sekali scrollnya banyak, kadang enggak. Jadi kalau kita sudah menggunakan fitur required ini, semuanya pasti harus diisi. Nah, di sini saya akan demokan. Ini pertanyaan pertama sudah selesai ya, Bapak Ibu. Setelah nama, mungkin saya kalau misalnya saya ingin membuat angket untuk pendaftaran, mungkin saya bisa klik tambahkan pertanyaan. Ditambahkan pertanyaan ini mungkin saya bisa tulis ceritakan tentang diri Anda. Nah, yang Bapak Ibu bisa lihat ini otomatis nih berubah jadi paragraf. Nah, si Google Form ini sudah ada AI-nya loh. Jadi dia udah otomatis mendeteksi kata-kata kunci. Jadi ini otomatis menjadi long answer. Kita centang. Tadi kan saya demoin melalui add questions. Yang kedua misalnya saya mau bikin pertanyaan yang sama juga. Saya tinggal klik duplicate di sini. Setelah diduplicate, oh ternyata saya membuat kesalahan. Saya mau hapus, saya boleh klik hapus di sini. Ya, contohnya saya duplicate dulu ya. Pak, tapi saya nggak mau bikin pertanyaan paragraf. Saya mau bikin pertanyaan yang berupa pilihan ganda. Misalnya, di sini, ini adalah sectionnya multiple choice, checkbox, sama drop down. Contoh saya pakai multiple choice ya. Misalnya saya ganti pendaftaran untuk kelas berapa, misalnya ini saya boleh buat kelas 1 SD, misalnya saya buat kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, contohnya kayak gini. Atau saya bisa buat juga, oh ini kebanyakan nih, saya bisa hapus juga nih, dihapus aja di X-nya di belakang. Lalu kalau Bapak Ibu lihat di sini ada gambar. Ini opsi untuk menambahkan gambar. Jadi kalau Bapak Ibu klik, Bapak Ibu bisa mencari gambar. Misalnya, saya ingin mencari gambar tentang angka 1. It's salah. Angka 1 aja. Lalu saya bisa pilih yang ini misalnya. Lalu saya insert. Maka tampilannya akan ada tanda 1 nantinya. Ada gambar 1. Lalu di sini kita lanjutkan lagi ya. Ini contoh aja ya. Saya akan duplicate lagi. Kalau yang checkbox seperti apa? Checkbox misalnya, saya akan hapus dulu. Pilih hobi Anda. Pilih hobi Anda. Misalnya saya suka bernyanyi. Yang kedua, misalnya menari. Yang namanya hobi kan ada banyak ya, dan saya tidak mungkin bisa menyebutkan satu persatu. Nah, di sini saya akan pilih opsi untuk add other. Jadi nanti Bapak Ibu yang isi respon. Ini tinggal pilih aja kayak gimana. Yang opsi terakhir saya akan contohin untuk yang drop down. Drop down itu plus minus itu sama di sini. Drop down. Ini checkbox. Add other. Saya akan buat duplikat di sini. Drop down di sini, contoh saya buat drop down-nya adalah kelas berapa Anda sekarang? Misalnya tadi kan sampai kelas 3 ya. Saya buat juga kelas 1, kelas 2. Misalnya kelas 1, kelas TK. Kelas 1, kelas 2. Sampai sini. Ini adalah contoh untuk drop down. Tampilannya kayak gimana sih? Kita lihat dulu yuk. Sementara, untuk preview tampilannya seperti ini. Ini adalah contoh untuk jawaban singkat. Ini untuk jawaban panjang.
Nah, seperti Bapak Ibu lihat, kalau misalnya saya lengkapi, dia akan ada tanda seperti ini ya. This is required questions. Jadi ini harus diisi. Lalu ini yang opsi pertanyaan, pilihan ganda, multiple choice, yang seperti Bapak Ibu lihat, ini langsung tampil 1, 2, 3. Ini kita bisa pilih lebih dari satu. Mendengarkan musik. Kita bisa pilih seperti ini. Nah, ini adalah untuk yang drop down. Jadi ada menu yang tersembunyi di sini. Yuk kita balik lagi. Lift. Kalau kita buat pendaftaran, kan biasanya kita ada sesuatu ya. Apa sih sesuatu itu? Kita biasa bisa pakai file upload. Kalau kita daftar, umumnya kan ada biaya pendaftaran. Nah, biaya pendaftaran misalnya kita bisa minta untuk di-scan biaya pendaftarannya dan taruh di sini. Kita masuk sini dulu. Let respondent upload file to Drive. Jadi di sini adalah opsi untuk semua yang di-upload nanti akan masuk ke Google Drive kita. Kembali saya tegaskan, untuk fitur file upload ini, saya sangat menyarankan untuk Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan G Suite for Education-nya. Mengapa? Karena opsi ini akan memakan data storage di Google Drive Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau misalnya sudah di G Suite for Education, data storage kita adalah unlimited. Misalnya pertanyaannya adalah lampirkan bukti pembayaran. Nah, di sini kita bisa pilih juga allow specific file types. Jadi, khusus file-file yang kita tentuin aja nih. Misalnya dokumen, bisa docs, bisa doc, spreadsheet, XLS, XLXX, atau yang lain. Nah, PDF, video, presentasi, drawing, image, audio. Di sini banyak pilihannya ya. Berapa jumlah file yang bisa dilampirkan? 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya kita hanya perlu lampirkan bukti pembayaran, berarti dia hanya transfer 1 kali ya. Jadi 1 aja cukup. Maksimum file yang boleh diupload berapa sih? Nah, di sini maksimumnya kita bisa pilih juga. Dari 1 mega sampai 10 giga. Jadi, akan lebih baik kalau misalnya kita pilih yang 10 mega untuk pilihan image atau drawing. Kenapa? Karena foto umumnya sekitar 2-3 mega. Kalau misalnya foto dipakai kamera profesional mungkin lebih ya. Lalu kalau misalnya kita mau upload video, mungkin kita bisa pilih yang 100 mega sampai 1 giga. Tergantung file video yang akan dibuat. Kalau yang sampai 10 giga kayaknya masih jarang deh. Mungkin harus upload video yang video yang di bioskop kali ya, baru kita pakai yang upload 10 giga ini. Lalu di bagian bawah, this form can accept up to 1 giga. Jadi di sini adalah limitasi yang kita bisa terima. Maksimal penerimaan hanya sampai 1 giga. Loh, apa yang terjadi setelah sampai 1 giga? Setelah sampai 1 giga, form ini tidak akan bisa digunakan. Jadi orang tidak bisa upload lagi. Pak, katanya G Suite for Education nggak ada limitnya, tapi kenapa ini sampai 1 giga aja? Aneh kan? Nah, ini kita bisa change di sini. Nah, change di sini itu kita bisa ganti di maximum size-nya. Mau sampai 1 tera? Bisa. 100 giga bisa, 10 giga bisa, 1 giga bisa. Contoh saya buat sampai 1 giga saja ya. Nah, kalau sudah, saya akan klik save. Nah, ini ada di bagian general lagi nih. Kita turunin. Dan opsi maximum size ini hanya akan ada bila kita sudah menggunakan pertanyaan yang mengharuskan responden kita melampirkan. Save. Sampai sini selesai. Ini sudah berapa pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5. Saatnya saya buat halaman baru. Di halaman baru ini, misalnya, yang kita belum coba adalah add title. Add title kita bisa tambahin title di sini. Untitled section misalnya bagian 2. Bagian 2 misalnya
bisa tonton profil sekolah. Nah, di tonton profil sekolah ini adalah sebagai title-nya. Lalu profil sekolahnya masuk kemana ya? Oh, kita bisa masukin gambar atau kita masukin video. Kita masukin video di sini. Misalnya videonya apa ya? Profil sekolah Bapak Ibu yang profil sekolah Bapak Ibu. Tinggal di search. Contohnya di sini biar netral saya akan search video tentang fotosintesis ya, biar semuanya. Nah, ini Pak Gusman absurd banget nih. Namanya bikin angket buat sekolah, kok ini fotosintesis? Ya nggak apa-apa. Kan kita cuma mencontohkan buat masukin video. Kira-kira seperti ini. Kita bisa tulis judul videonya di sini, kira-kira seperti itu. Sampai sini kita sudah cover semua ya. Oh, ada lagi yang mungkin belum di cover? Ini, linear scale dan teman-temannya. Linear scale mungkin saya bisa tulis di sini kepuasan Bapak Ibu dengan survei ini. Misalnya tidak puas, angka 5 sangat puas. Ini boleh di require juga. Lalu, Pak, kayaknya saya mau pengen soalnya nggak di sini nih. Gimana sih saya bisa pindahinnya? Oh, Bapak lihat di titik ini, 6 titik ini, kita bisa klik, pindahin ke atas. Udah, kira-kira seperti itu. Lalu untuk yang terakhir saya akan demoin. Saya pilih salah satu aja ya dari multiple choice sama saya pilih multiple choice sama date time. Di sini pendidikan terakhir. Nah, opsi 1 saya akan buat multiple choice grid SD sampai SMA D3 S1 S2 S3. Ini misalnya untuk pendidikan terakhir ayah, ini untuk ibunya, ibu. Jadi hanya bisa pilih salah satu saja. Nah, ini pilihannya gimana sih pilihannya? Nah, ini tampilannya kayaknya ada yang salah deh. Salahnya di mana ya? Coba nanti Bapak Ibu kasih tahu saya salahnya di mana. Tapi untuk pertanyaan ini ada kesalahan. Coba Bapak Ibu nanti kasih tahu saya di kolom chat. Yang terakhir adalah tambahkan pertanyaan. Saya tanggal lahir anak. Ini otomatis berubah dia menjadi date. Sudah? Kira-kira seperti itu saja. Mungkin kita bisa kembali lagi ke akun demonya. Saya akan present sebentar. Mungkin Bapak Ibu yang mau mencoba mengisi, boleh ke bit.ly/form demo 2020. Sambil menunggu Bapak Ibu mengisi, mungkin ada pertanyaan? Demikian penjelasan saya dan demo saya masuk ke pertanyaan ya. Wow. Bagaimana mengganti header Google Form supaya bisa masuk logo sekolah? Cara mengganti header Google Form-nya gampang, Pak. Jadi saya masukin lagi ke sini. Di bagian header ini, di Customize Theme, kita bisa choose image. Ketika kita sudah choose image, kita bisa pilih upload. Logo sekolah Bapak Ibu bisa masukin di sini. Jadi kalau sudah ada logonya tinggal dibuka, dimasukin aja. Contoh, saya akan masukin foto ini. Saya masukin.
Testing. Agak lama ya. Nanti kalau sudah selesai terupload, maka tampilannya di atas ketika kita klik preview, dia akan berubah fotonya. Agak lama ya, sambil ini jadi kita bisa pilih tampilannya, misalnya seperti ini. Oke, done. Ketika kita sudah done, ini kita juga ada opsi untuk rotasinya. Tampilannya kayak gimana sih? Nah, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi pastikan menggunakan logo sekolah ya. Ini contoh aja. Sementara saya hapus dulu karena tidak cocok. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana cara membatasi, bagaimana bisa menuliskan paragraf dengan format teks di dalam Google Form? Untuk saat ini kita belum bisa. Jadi tips saya masih sama seperti presenter sebelumnya di dalam bagaimana membuat Google Form sebagai quiz. Saran saya adalah kita bisa buat di Google Docs dengan format teks, lalu kita bisa screenshot dan kita masukkan ke dalam formnya. Nah, di sini kenapa format teks belum bisa? Karena Google Form ini adalah untuk membuat angket, bukan untuk program untuk membuat seperti Google Docs yang lebih untuk pengetikan, kira-kira itu. Bagaimana cara membagikan template form atau soal? Untuk membagikan form yang sudah kita buat, kita bisa kembali ke form ini, lalu kita bisa klik send. Di bagian send, kita bisa send ke email anak-anak kita. Kita bisa masukkan emailnya, dan di bagian send ini ada opsi include form in email. Kalau misalnya kita masukkan ini, responden kita tidak perlu klik linknya dan terbawa ke tempat yang lain, tapi formnya ini akan langsung ada di dalam emailnya. Kira-kira seperti itu. Atau lebih mudahnya lagi kalau mau masuk di WhatsApp group, bisa lewat link, dan kita bisa berikan link yang panjang ini. Pak, linknya kepanjangan, jelek. Oke, kalau linknya kepanjangan, kita bisa shorten dulu. Jadi lebih pendek. Pak, linknya udah dipendekin, tapi masih jelek. Gimana caranya bikin yang seperti yang di Indonesia Edu Webinars? Oh, itu caranya Bapak Ibu bisa masuk ke Bitly. Tapi saya tidak akan menjelaskan ke sana. Kita fokus di formnya aja. Nanti kalau misalnya mau atau lebih lagi bisa tanya-tanya di live chat ataupun masuk ke Facebook grupnya. Nanti akan banyak yang sharing di sana juga. Betul ya, Miss Pepita? Yes, Pak Gusman. Oke. Boleh lanjut kita pertanyaannya? lanjut lagi pertanyaannya. Sebelumnya mungkin kita lagi. tanya Bapak Ibu Guru nih, kan udah lihat penjelasan dari Pak Gusman yang detail, yang pelan-pelan. Menurut Bapak Ibu Guru nih, siapa yang mau langsung menggunakan Google Forms dalam pengajaran? Boleh tulis di live chat-nya. Ya, dan kemudian juga ini suka sambil Pak Gusman membacakan pertanyaan, juga mungkin misalnya ada hal-hal yang masih belum terjawab ya, silakan tulis di live chat. Oke, silakan Pak Gusman. Saya lanjutkan ya. Nomor 4, bagaimana cara menambahkan tabel grafik dalam Google Form? Saat ini kembali lagi untuk tabel atau grafik akan lebih baik kalau kita gunakan screenshot, lalu kita masukkan sebagai gambar, karena untuk fitur ini belum tersedia. Nomor 5, bagaimana membuat Google Form dengan batasan waktu? Untuk Google Form dengan batasan waktu, kita memerlukan add-ons. Tapi saya belum meresearch sampai add-ons ini. Mengapa? Karena add-ons untuk G Suite ini ada banyak sekali. Ya. Dan setiap aplikasi G Suite seperti Google Suite ini, seperti Google Docs, Google Sheet, Google Slides, Google Form, itu memiliki add-ons yang berbeda-beda. Apa sih add-ons? Add-ons itu pengaya. Jadi dia modelnya kayak puzzle. Kayak modul yang bisa membuat fitur tambahan di Google Form kita, memberikan fitur tambahan di Google Docs kita, memberikan fitur tambahan di Google Sheet, dan memberikan fitur tambahan di Google Slides kita.
Dan ini ada banyak sekali, ada ratusan, lebih dari ratusan. Jadi kita harus cek satu persatu, dan kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih banyak lagi, yang mana yang bisa untuk masuk ke Google Form dengan batasan waktu, kembali lagi, kita bisa join di Facebook grupnya. Oke, nomor 6. Bagaimana membatasi jumlah responden yang menjawab? Misalnya 100 orang pertama saja yang bisa menjawab. Nomor 6 jawabannya sama seperti nomor 5, karena saya sudah pernah menggunakan nomor 6, kita bisa menggunakan add-ons form eliminator. Ya, kalau nggak salah form eliminator. Nanti boleh dicek ya. Nomor 7, bagaimana kita bisa mengedit respons setelah dikumpulkan? Untuk yang khusus nomor 7 ini, hanya bisa diedit ketika si pembuat form membuat settingan di bagian setting dan mencentang opsi edit after submit. Kalau Bapak Ibu yang membuat form ini tidak mencentang edit after submit, maka siapapun juga respondennya tidak akan bisa mengedit kembali ketika sudah dikirimkan. Kira-kira begitu. Jelas ya Bapak Ibu? Nah, di sini saya udah lihat responsnya nih. Ada banyak. Kita lihat dulu ya tampilannya kayak gimana. Di respon ini kita bisa lihat, oh ada summary-nya nih. Wah, ini nama-nama email. Oh, ini namanya. Ceritakan. Dan di sini otomatis terbuat. Nah, di sini kan tampil ya semuanya. Oh, kita kembali ke sini. Ops. Ini yang bagian hobi. Sepertinya tadi saya kan cuma tulis bernyanyi dan menari. Oh, ini ada banyak nih yang membaca, berenang, segala macam. Nah, ini kalau misalnya kita ingin melihat berdasarkan pertanyaannya. Namanya siapa, pertanyaan satu persatu, ataupun kita ingin melihat respondennya satu persatu. Kita ada 72 responden saat ini, bisa dicek satu persatu. Oke, kita kembali ke pertanyaan. Nomor 8. Token untuk membuat pengisian Google Form. Ini kita bisa buat dengan Google Form, tapi ini agak advance, tidak akan saya jelaskan saat ini, karena kita fokus ke Google Form yang basic dulu ya. Untuk pertanyaan yang advance atau intermediate, mungkin kita bisa bahas di Facebook Group. Bagaimana cara mengatur folder tujuan penyimpanan hasil upload dari Google Form? Bisa terpisah-pisah sesuai nama yang mengisi. Kita bisa lihat dari sini. Ketika kita masuk di Google Drive, kan tadi saya buat demo ya. Demo ini kan terpisah dari Google Test, dari folder tes ini. File response-nya akan otomatis terkumpul sendiri. Seperti ini. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Tampilannya seperti apa sih? Ini adalah lampiran bukti pembayaran tadi. Ini difolderin berdasarkan pertanyaan kita. Tapi di dalamnya ini, dia akan banyak campuran dari siapapun yang isi. Kira-kira seperti itu. Kita kembali lagi. Pertanyaannya nomor 9. Saya present dulu. Bagaimana dapat memindahkan data dari sheet menjadi pilihan form? Oke, kembali lagi untuk memindahkan data dari Google Sheet menjadi pilihan di form, kita bisa menggunakan ini gampang. Pertama, kita buka Google Sheet-nya dulu. Kita tinggal copy paste aja. Misalnya saya ke My Drive. Lalu misalnya di sini saya buat Google Sheet baru. Opsinya misalnya 1 SD, 2 SD, dan seterusnya sampai kelas 6 SD. Kok kelas 7? Saya copy aja di Google Form-nya. Nanti saya tinggal klik di demonya. Misalnya, tadi kan pendaftaran untuk kelas, saya tinggal Ctrl V aja, atau saya klik kanan, paste. Langsung deh keluar. 1 SD, 2 SD, 3 SD, 6 SD, dan seterusnya. Seperti itu, gampang ya Bapak Ibu? Oke, sampai sini saya kembali lagi.
bagaimana memasukkan rumus matematika. Untuk memasukkan rumus matematika, kembali lagi, kita menggunakan modul tambahan yang mana kita sebut sebagai add-ons. Nah, untuk memasukkan add-ons ini, saya pernah juga untuk memasukkan rumus matematika, kita bisa menggunakan add-ons yang bernama Equasio. Jadi, kita bisa coba di sini. Nomor 3, bagaimana melakukan rekapan respons. Pak Gusman, mungkin dikasih lihat untuk tambahin pengaya atau add-on di mana? Oke, siap. Saya masuk ya, pengaya. Oke, saya tutup dulu. Fokus ya. Ini di bagian atas dari Google Form kita. Di pojok kanan atas kita ada nama. Saya perbesar. Ini ada menu tambahan. Kita klik menu tambahannya. Lalu kita bisa scroll ke bawah. Dan akan ada pilihan add-ons atau pengaya. Nah, ini untuk modul tambahan. Ketika kita klik ini, di bagian depan ini kita akan mendapatkan modul satu lagi. Contoh, kita masuk ke Nah, ini ada math equation. Kita tambahin aja math equation-nya. Oh, atau kita coba equation aja. Oke, kalau tidak ada, kita bisa coba search dari sini. Oh, sepertinya ini untuk akun ini terbatas, karena ini kan akun yang dimanage oleh sekolah, jadi ini masih terbatas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan akun ini, kita bisa meminta untuk adminnya yang install. Jadi gak usah kita yang cari, lebih gampang. Jadi kita minta admin untuk menginstal. Pak admin, installin saya ini dong untuk Equasio ini. Nanti mereka akan installin. Dan kita sebagai akun yang dimanage oleh sekolah, kita gak usah ribet-ribet lagi untuk cari add-ons-nya. Betul ya, Mrs. Pepita ya? Ini juga mungkin tergantung dari si adminnya di control panel, apakah fungsi untuk menambahkan add-on-nya dinyalakan untuk semua peserta atau semua user. Betul. Jadi tergantung dari control panel-nya. Ya, silakan Pak Gusman. Tapi kalau mau gampang, suruh adminnya yang installin. Yang nomor 4, bagaimana melakukan rekapan respon ke Google Sheet dan disiapkan untuk di-print? Gampang. Di Google Form ini, ketika kita sudah selesai, kita kan bisa lihat Google Form saya. Di Google Form kita ada pilihan respons. Di respons ini ada logo Google Sheets. Kita klik Google Sheets, lalu kita klik Create. Setelah kita klik Create, kita akan dibawa ke Google Spreadsheet ini, ke Google Sheet ini. Jadi tinggal ini aja Bapak Ibu sekalian, tinggal klik-klik doang. Ini adalah jawaban Bapak Ibu. Iya, tinggal klik aja, gampang banget. Lalu kita tinggal pilih aja sih yang mau di print, yang mana. Mungkin ini email address akan lebih baik saya hidden dulu ya. Kenapa? Karena ini versi guru Bapak Ibu ya. Jadi saya misalnya yang saya pilih nama dan yang D aja nih. Lalu saya tinggal klik print. Printnya apa? Semuanya atau yang dipilih aja? Misalnya saya cuma mau pilih yang di selected aja. Atau mau pilih semua Lalu paper size-nya apa? Letter, landscape, atau portrait? Bebas. Ini di scaling juga bisa, atau mau custom number juga boleh, bebas. Jadi tinggal diatur, setelah selesai kita tinggal klik next aja. Next, kita pilih printingnya, printernya apa, lalu kita klik print. Kira-kira seperti itu. Lanjut lagi. Tutorial untuk membuat quiz dengan Google Form ada. Kita baru aja bahas hari Jumat kemarin. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian bisa langsung ditonton lagi di channel kita di Revo Indonesia tentang bagaimana membuat kuis dengan Google Form.
Bisa lihat ada Mungkin sebuah pertanyaan playlist-nya, berikutnya ada ada link bit.ly/Indonesia Edu Webinars playlist. Nah, di situ adalah modul-modul yang sudah dibahas dari minggu lalu. Minggu lalu kita sama seperti minggu ini kita adakan 2 sesi setiap hari, pagi dan siang. Pagi itu level pemula dan siang itu level menengah. Tapi ketika kita ngomong kuis dengan form, specifically itu udah dibahas kemarin hari Jumat siang. Ya, silakan dilihat modul Jumat siang kemarin di bit.ly/, Indonesia Edu Webinars playlist. Ya. Masih ada pertanyaan lagi betul. nih, masuk nih Pak. Pak Gusman bisa di-refresh Coba sepertinya. saya refresh dulu. Bagaimana memindahkan pertanyaan ke Google Form? Nah, di sini itu kadang kan orang mau mindahin dari Google Docs atau Google Sheets ke Google Form. Ini kembali lagi kita harus menggunakan add-ons. Kalau untuk yang Google Docs, yang pernah saya coba adalah Docs to Form. Jadi atau Bapak Ibu bisa searching tentang add-ons untuk pindahin pertanyaan ke Google Form. Jadi kita pertanyaannya harus sudah ada di Google Docs dulu untuk memudahkan. Yang pasti seperti minggu lalu ada yang bertanya kalau dari Microsoft Word atau Microsoft Excel bisa nggak? Tidak bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, Microsoft dan Google itu hidup di dalam dunia yang berbeda ya. Nah, satu dunia masa kini dan satu lagi di dunia gitu deh. Anyway, kita akan menutup acara ini. Mungkin saya bisa tambahin dikit. Ya boleh, silakan Pak Gusman. Sedikit aja, mungkin Bapak Ibu kalau misalnya membutuhkan fitur tambahan, untuk kelebihan G Suite ini adalah Bapak Ibu bisa mencari di bagian add-ons atau pengaya untuk fitur tambahan tersebut. Dan banyak fitur tambahan yang Bapak Ibu butuhkan sudah ada di sana. Kira-kira seperti itu saja. Oke, baik Pak Gusman, boleh dimasukkan ke dalam slide berikutnya. Yaitu kita masuk dalam slide penutup Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya di sesi hari ini. Dan Indonesia Edu Webinars bersama Revo adalah kolaborasi para pejuang pendidikan seperti Bapak, Ibu, dan kami semua di Revo, Google Educator Group Indonesia, Google for Education, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Info kegiatan dapat dilihat di bit.ly/Indonesia Edu Webinars dan website Guru Berbagi. Facebook group yang kami sediakan adalah tempat di mana Bapak Ibu bisa menanyakan pertanyaan yang mungkin belum terjawab, belum juga sempat ditanyakan. Join Facebook group kami di Facebook @revo-indonesia. Ada sebuah grup di situ atau bit.ly/Indonesia Edu Webinars Group. Slide tidak kami bagikan karena di dalam setiap sesi itu ada kombinasi antara slide dan demo. Jadi kalau kami bagikan slide aja, pasti Bapak Ibu tidak akan mengerti juga karena seperti tadi Pak Gusman lakukan, Pak Gusman itu sudah menjelaskan kemudian dijelaskan lagi dalam demo. Jadi yang paling baik adalah tonton videonya berulang-ulang ya. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Kemudian jangan lupa ada daftar hadir hanya untuk Bapak Ibu yang hadir di sini dari awal pertengahan hingga akhir ya. Jangan yang baru menonton 5 menit terakhir atau cuma menonton 5 menit awal, tapi benar-benar Bapak Ibu yang sudah duduk di sini mendengarkan dari awal hingga akhirnya. Di bit.ly/daftar hadir sertifikat webinars atau di scan aja QR code-nya ya. Dan sertifikat akan kami berikan atau paling lambat itu 1 minggu setelah tanggal 23 April. Kami masih terus menyusun modul, Bapak Ibu sekalian. Jika ada modul-modul tertentu yang berhubungan sama Google Suite, mungkin tadi apa yang disebutkan oleh Pak Gusman, misalnya, Bapak Ibu boleh nggak ada seksi tentang add-ons untuk Google Form, maksudnya pengaya-pengaya apa yang berguna untuk pendidikan. Apapun yang menurut Bapak Ibu diperlukan, silakan tulis di YouTube live chat-nya supaya nanti kita bisa kumpulkan dan kita bisa siapkan modulnya ya Bapak Ibu sekalian. Dan seperti apa yang juga yang sudah saya pesankan di sesi-sesi sebelumnya, karena kita ini terpaksa harus berubah ya Bapak Ibu sekalian, karena kondisi sudah tidak ada pilihan lain selain berubah. Jadi mari kita belajar bersama-sama dengan semangat. Kita bisa kok Bapak Ibu sekalian, ini tidak susah, hanya kita perlu latihan sering-sering ya. Menurut saya tidak ada teknologi yang kita bisa bilang jelek sekali, bagus sekali. Semua teknologi itu jika digunakan sesuai dengan manfaatnya, sesuai dengan keperluan Bapak Ibu sekalian, dia akan berfungsi untuk memudahkan hidup kita semua. Ya, Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau mencoba pakai Google Form di dalam kelasnya atau kelas pembelajaran jarak jauhnya? Boleh tulis di live chat.
Dan dengan ini saya akhiri sesi kita hari ini. Pak Gusman, boleh slide berikutnya untuk sesi siang nanti apa isinya? Di sesi siang nanti pukul 3.30 sampai pukul 4.30 ada, oh kok gelap ya Pak? Oh ya, oke. Mengenal portfolio dengan Google Slide. Jadi Bapak Ibu, karena ini kan udah level yang menengah yang siangnya. Jadi kita memang bicara tentang bagaimana menggunakan serangkaian Google Suite for Education. Bapak Ibu tonton seri-seri kami yang sebelumnya di bit.ly/edwebinars, Indonesia Edu Webinars playlist, dan ini adalah salah satu cara, portofolio ini salah satu cara untuk melakukan penilaian, assessment untuk siswa-siswa kita. Jadi mungkin pertanyaan bagaimana pembelajaran jarak jauh kita melakukan assessment, salah satunya kita buatkan atau minta mereka membuat portofolio. Jadi nanti siang jangan lewatkan mengenal portofolio dengan Google Slides dengan Bapak Ahmad Aprianto dari Sekolah Cikal, 13 April 2020 jam 15.30 sampai 14.30 WIB. Sampai bertemu lagi siang nanti Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di Indonesia Edu Webinars.